Saya ini sudah terlalu panjang ya. Tahun 79 sampai 84 itu saya belum sekolah, masih di Merauke. Saya lahir di sana. Nanti tahun 86 mengikuti orang saya pindah ke Kaimana. Lalu saya sekolah di sini, SD di PK. SD PK zaman saya itu dinding bolong-bolong besar. Betul. Jadi sekolah hari ini sejujurnya ini fasilitasnya sudah sangat baik yang pemerintah siapkan, sangat baik sekali. Kalau dibandingkan dengan zaman saya, jadi saya di kelas itu lihat orang di jalan raya itu dinding bolong. Apa dari bambu ya? Tidak, tembok apa nih semen tapi campurannya tidak terlalu. Tidak kuat. Kita pakai jari tangan dengan lidi saja itu kasih membangun tembok. Jadi kalau campurannya terlalu banyak pasir, tidak tahu ya itu. Saya itu lebih paham. Kemudian tahun 86 sampai 92 ya. Tahun 92 saya lulus SD, lalu saya masuk di SMP PK lagi. Di SMP PK dulu juga ya tidak sebagus hari ini. Hari ini fasilitasnya bagus sekali. Kemudian lanjut di SMA Negeri 1 yang sekarang saya sudah bekerja. Tahun itu masih nama SMA Negeri 2 Fak di Kaimana waktu itu. Fak sama Kaimana sama. Sekarang ya. Kemudian lulus SMA tahun 98 saya kuliah di Ambon sampai 2004 saya sempat cuti 1 tahun di tahun 2000. Itu kerusuhan yang luar biasa hebat ya. Jadi pengungsian besar-besaran. Di Papua juga tahun yang sama itu tahun yang cukup panas waktu itu. Tahun 2000 itu puncak apa orang bilang situasi politik yang memanas di Maluku dengan di Papua. Jadi saya pulang ke Kaimana karena kampus terbakar. Saya memilih untuk tidak balik lagi. Sudah pokoknya pikiran untuk mau kuliah itu sudah selesai lah ya. Sudah malas lah. Apalagi dengan situasi kuliah yang menegangkan ya. Lalu kebetulan ibu saya sakit sampai lumpuh waktu itu. Jadi ya sudahlah, lebih baik fokus temani ibu saya pengobatan 1 tahun. Lalu ada teman-teman yang kebetulan komunikasi dengan ayah saya minta untuk saya kembali kuliah. Lalu sempat ibu juga saya tidak mau, tapi karena mama yang kondisi sakit beliau minta untuk saya pergi kuliah. Awalnya itu sudahlah, biar mama jangan tambah stres di berangkat. Dia tidak ada pikiran untuk mau kuliah. Makanya di fase tahun 2000 sampai 2001 itu fase terberat untuk saya. Jadi kalau yang laki-laki kalau merokok, minuman keras itu ya itu sudah biasa. Sudah biasa itu. Meskipun saya kuliah teologi ya, yang nanti dia calon pendeta, tapi itu fase terberat saya di situ. Itu cukup berat sekali. Lalu tahun 2001 karena teman-teman yang satu angkatan dengan saya kuliahnya sudah jauh, 1 tahun berarti 2 semester ya. Jadi ada banyak mata kuliah yang sudah tidak berjumpa. Saya kuliah dengan dari kelas ya, itu merasa mindernya itu luar biasa, tertekan sekali. Jadi memang itu pasti dimana saya butuh energi yang besar untuk bangun. Tapi puji Tuhan bisa keluar dari fase terberat itu, lalu kuliah, kemudian bisa fokus dengan baik. Lalu tahun 2005 saya coba untuk lanjut studi lagi ke Yogyakarta di UGM. Tuhan bisa. Lalu kembali ke Kaimana tahun 2008. Sejujurnya saya tidak berniat jadi guru. Orientasi saya itu di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat ya. Jadi kalau pergi sampai ke Pigo saya sudah sampai ke sana, tapi bukan sebagai guru, LSM ya. Daerah Buruwai itu mulai dari Edo Rialona sampai Gagak Biasa itu saya sudah masuk semua.
cuma wilayah ke arah timur yang belum sempat. Cuma karena aktivitas LSM itu lebih banyak di luar rumah, lalu terjadi perdebatan dengan pasangan hidup ya. Itu hebat juga. Jadi akhirnya saya memilih pilihan yang paling bagus jadi guru. Lalu mulai berproses di tahun 2010 itu. Saya sempat honor di SMA 1 juga di alma mater saya. Kemudian tahun 2011 ada penerimaan pegawai, tes CPNS, dan puji Tuhan lulus lalu jadi pegawai sampai hari ini. Jadi honor di tempat yang sama sampai